Iya, shalom, selamat malam. Saudara, kita mau langsung ya, supaya banyak waktu kita bisa belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, tadi gerhana, ya. Kemudian kadang-kadang pendeta-pendeta atau hamba Tuhan atau aliran yang suka bicara akhir zaman selalu mengarti-artikannya sudah dekat akhir zaman. Ya, contohnya seperti tahun lalu di Bontang itu tiba-tiba sungainya menjadi merah. Ya, kemudian itu berita langsung menyebar sampai kemana-mana, sudah akhir zaman. Ternyata diselidiki, saudara, sungai itu kenapa menjadi merah? Karena orang membuang limbah pabrik cat di situ. Ya, jadi tidak ada hubungannya. Ya, jadi banyak hal, saudara, tanda-tanda alam itu sering dihubungkan. Kalau kita sudah terpaku pada akhir zaman, oh ini mau akhir zaman. Kalau kita terpaku pada perpuluhan, berarti ini harus ingat-ingat perpuluhan. Jadi semuanya itu punya apa? Kecenderungan, semuanya itu menafsirkannya menurut teologinya masing-masing. Sehingga yang ada menjadi sebuah tolologi, saudara. Ya, jadi benar-benar orang-orang tolol. Kenapa? Karena itu mempermalukan orang Kristen. Ya, saya pun tidak tahu, saudara, tiba-tiba teman saya dari Swiss WhatsApp saya. Dia katakan, "Pak, ini tanda akhir zaman kan? Sungai di Bontang merah." Dia kirim fotonya. Saya bilang ini bohong. Kenapa? Karena jelas, saudara, ya, pemberitaan kemudian di koran kita tahu itu diselidiki kenapa merah, karena limbah pabrik cat. Bagaimana limbah pabrik cat itu berhubungan dengan tanda akhir zaman? Tidak ada hubungannya, saudara. Ya, jadi macam-macam. Kemudian ada orang sakit, ini pasti perpuluhan. Saudara, saya tanya kemudian, apakah pendeta berani jamin semua orang yang setia bayar perpuluhan tidak pernah sakit? Dia nggak berani jamin, berarti dia omong kosong. Saudara, jadi macam-macam, saudara, zaman sekarang ini. Makanya umat Tuhan itu berhentilah jadi tolol, tapi jadilah pinter. Supaya kita mengerti, ya, Alkitab katakan di akhir zaman itu akan banyak sekali penyesat. Banyak nabi palsu, banyak pengajar palsu, banyak penyunat palsu. Saudara, kata firman Tuhan, jadi kita tidak disunat untuk kita menjadi terikat kepada Tuhan, tapi kita disunat dengan sunat palsu membuat kita semakin terikat kepada dunia. Itu bedanya. Semakin korbannya pokoknya ikut Tuhan. Terasa hari ini ibadah, misalnya terobosan. Hari ini ibadah pelipat gandaan. Semakin kita diikat. Untuk apa? Semakin terikat dengan dunia. Padahal ketika Abraham, Tuhan perintahkan untuk mengadakan sunat, itu tanda perjanjian dia menjadi umat Tuhan. Dan Tuhan menjadi Tuhannya. Bukan kemudian dia semakin terikat dengan dunia. Ya, tapi khotbah zaman sekarang itu terus yang kita dengarkan, saudara. Ya, itu menggenapi apa yang dilihat oleh hamba Tuhan Brian Bailey, seorang nabi dari Amerika itu. Yang dia katakan, dia melihat dari baik Allah itu akan keluar dua aliran sungai itu. Satu hitam legam, satu jernih sekali. Jadi satu akan semakin jorok, semakin bobrok, semakin jahat. Yang satu tetap menjaga kemurnian. Tetapi umat Tuhan tentu saja tidak suka yang murni. Karena kenapa? Yang murni itu bicara bukan tentang nasib kita yang akan dirubah, ekonomi kita yang akan dirubah, keuangan kita yang akan dirubah, tapi kitanya yang akan dirubah. Itu pasti tidak senang. Ya, tapi kalau percaya saudara-saudara yang hadir pada malam hari ini, kalau saudara bawa persembahan, Tuhan akan lipat gandakan dengan segera. Wah, biasa rame-rame orang mulai investasi ke pendeta. Saudara, betul. Sayang negara kita ini belum ada aturannya, saudara. Menghimpun dana umat beragama. Belum ada aturannya. Ya, kalau kami pelayanan di Eropa, saudara, gereja harus memberikan laporan kepada pemerintah tentang keuangannya. Jelas sekali. Saya pun terima persembahan kalau saya diundang buat seminar apa-apa di banyak negara. Mereka buat apa? Ada tanda terima. Supaya nanti mereka laporkan bahwa kami terima uang dari jemaat sekian, kami pakai untuk kebutuhan-kebutuhan ini sekian. Negara mengontrolnya. Tapi buat negara kita itu masih sangat sensitif. Sehingga belum berani ada satu orang pun yang mengusulkan untuk itu dikontrol. Sehingga itu tidak ada kontrolnya sampai hari ini. Ya, tapi kalau saudara pergi Jerman, itu jelas sekali saudara diadakan pemisahan. Ya, sehingga beberapa tahun lalu sebuah gereja Indonesia yang buka di sana, ya, mengambil pendeta dari Indonesia kirim ke sana. Pendetanya mau pakai sistem Indonesia. Sistem Indonesia gimana? Semua di tangan pendetanya, perpuluhannya, apa-apanya semua di pendetanya. Akhirnya diusir pulang.
ini Jerman, Bung. Ya, bukan kampungmu. Ya, jadi dia pulang, saudara. Ya, makanya itu yang saat ini memang belum terjadi di negara kita, saudara. Ya, saya pun punya teman orang pajak, saya tanya, dia katakan enggak bisa, Pak. Itu hal yang sangat sensitif. Sehingga keuangan-keuangan lembaga-lembaga keagamaan itu tidak pernah bisa diaudit dan diapa-apakan sampai hari ini. Ya, tapi nanti diaudit waktu penghakiman Kristus. Masih lama, ya, saudara. Tapi kalau sampai diaudit, percayalah, kalau sampai Tuhan perintah audit, Tuhan tidak mungkin tidak menemukan kesalahan. Tuhan tidak mungkin mengerjakan sesuatu yang sia-sia. Pasti sudah jelas salahnya. Tapi untuk menunjukkan kepada orang yang selalu membela diri, maka perlu ditunjukkan salahnya. Maka Tuhan akan mengatakan semua ke kiri. Betul? Alkitab bilang kan, yang ke kiri ke neraka, yang kanan ke surga. Ya kan, akan ada suatu pertigaan di situ, saudara. Ya, yang tidak ada perempatan, tengah-tengah tidak ada. Antara surga dan neraka tidak. Itu, saudara, itu antara ke kiri dan ke kanan. Tidak ada jalan balik, saudara, ke bumi. Karena hanya ada sidang pengadilan. Ya, baik. Jadi kita mesti waspada, saudara. Seneng tidak seneng zaman sekarang, karena tadi pun, saudara, ya, saya dihubungi teman yang juga sering hadir untuk latihan belajar peka. Dia katakan, Pak, mantan pimpinan saya dulu di perusahaan itu istrinya sakit. Dokter tidak menemukan apapun sakitnya. Sudah berkali-kali diperiksa, tidak ada apapun, semuanya normal. Di rongsen, diapakan pun semuanya normal, ya. Tetapi dia terus-terusan merasa sakit di dadanya. Jadi semua tidak ditemukan. Jadi perkiraannya adalah disantet orang. Ya, saya baca, tapi hati saya tidak tergerak, saudara, untuk mengunjungi orang itu. Padahal orang itu tidak jauh. Ya, kemarin dia hubungi saya, kemudian tadi dia hubungi saya, Pak, saya datang ke rumah orang itu, pimpinan atasan saya di pabrik, dia nggak mau didoakan memang, Pak. Dia sangat kepahitan sama orang Kristen. Padahal anaknya satu jadi pendeta. Saudara. Ya, terus saya bilang, syukur kerjaanku tambah enteng. Kenapa, saudara? Karena kami hamba Tuhan ini selalu, kalau orang punya masalah, kami ini kayak dokter, saudara. Orang sakit baru nyari, orang sehat tidak pernah nyari. Betul, saudara? Jadi orang Kristen ini tidak butuh ahli gizi. Mereka hanya butuh dokter-dokter untuk mengurusi penyakit. Padahal saudara dan saya, ya, juga dibutuhkan para ahli gizi, dibutuhkan para trainer olahraga supaya kita ini menjadi lebih sehat tubuhnya, imunitasnya lebih tinggi supaya tidak mudah kena penyakit. Bukan hanya kalau kena penyakit baru cari dokter, betul? Maka dibutuhkan apa? Ahli gizi untuk mengatur makanan kita supaya benar-benar sehat. 4 sehat, 5 sempurna, 6 sukacita, yaitu duit. Amin. Loh, yang ke-6 kan itu, ya, saudara. Pasti, saudara, ya tak? Oh. Jadi Kristen ini cuma perlu apa, dok? Dokter ahli gizi tidak perlu, saudara. Mereka tidak perlu belajar mesti makan apa supaya lebih sehat, mesti ngindari makan apa terlalu banyak supaya tidak macam-macam kena penyakit. Mereka tidak perlu. Kenapa? Nek aku sakit, aku cuma butuh dokter. Nek ngatur pola makanku, pola hidupku, aku tidak butuh. Dan itulah pengajaran yang saat ini selalu diajarkan. Kalau saudara punya utang, Tuhan akan bayarkan. Tapi tidak pernah belajar supaya hidup jangan berutang. Betul. Yang kedua, kalau perusahaanmu ada masalah, nanti Tuhan campur tangan. Tapi tidak pernah melibatkan Tuhan di perusahaan dari awal. Iya kan? Kita tidak belajar gizi yang benar. Kita tidak belajar bagaimana jadi Kristen yang benar. Kita cuma perlakukan Tuhan jadi cuma bagian ahli pengobatan. Sakit Tuhan. Kenapa? Kemarin makan durian 3 wongkul Tuhan. Loh, lah ini, ya tak? Kok berani? Iya, kan saya rasa Tuhan pasti bela saya. Loh, itu loh, saudara. Iya kan, Tuhan bilang jangan mencobai aku. Mencobai itu artinya apa sih, saudara? Banyak kita merasa, kita mengerti arti mencobai. Padahal seringkali kita tidak mengerti yang sebenar-benarnya arti kata mencobai. Ingat, ketika Yesus dicobai, bukankah iblis selalu memakai firman Tuhan? Betul. Betul. Dia katakan kalau engkau anak Allah terjunkan karena ada tertulis. Loh, ada toh? Bahwa Tuhan akan melindungi kakimu. Betul, Allah akan melindungi. Terjun, coba. Buktikan itu kebenaran firman. Ya, saudara dan saya seringkali tanpa sadar juga mencobai Tuhan. Mencobai firman itu. Ya, saya tahu Tuhan panjang sabar. Ya, pasti dia ampuni saya. Terus, ya saya memang kelemahan saya adalah sulit berubah. Kekuatan saya minta selalu ekonomi saya yang dirubah. Amin.
Betul? Karir saya yang dirubah, suami saya yang dirubah. Masalah saya disuruh berubah, saya lemah Tuhan. Amin. Tapi tuntutan saya sangat kuat. Amin. Iya dong, agak diam. Ya? Tapi kalau saya khotbah saudara-saudara, biar zaman akhir semakin sulit, Tuhan sanggup memelihara saudara dan saya. Amin. Nah gitu kan? Halo, iya Pak ya. Biar engkau tidak sekolah, percaya guru-guru berkemurahan hati, katrol nilai. Seneng murid-murid. Ya nak. Murid yang paling sayang sama guru biasanya satu, saudara. Gurunya yang memang tidak selalu ketat nilai. Amin. Yang kedua, ulangan boleh nyontek. Amin. Yang ketiga, ulangan boleh mundur dan batal. Betul? Anak-anak minggu depan ulangan. Sudah minggu depan. Ayo sekarang keluarkan. Mulai ulangan. Oh, bulan depan aja Pak Guru. Ya sudah, kalau tidak siap. Pasti guru itu favorit. Betul? Betul? Senang sekali sama guru itu. Betul? Tapi kalau tidak, kan sudah diumumkan minggu kemarin. Ulangan, siap tidak siap. Waduh. Tidak senang. Betul? Di mana-mana murid yang tidak beres itu tidak senang sama guru yang tegas. Ya Pak ya? Betul apa ya? Tapi murid yang benar pasti senang sama guru yang tegas. Betul? Betul. Saya dulu sekolah, saudara, setiap kali ulangan sampai saya kuliah mau mid semester UTS itu, ya. Terus semester, saya selalu kalau kuliah duduk di paling belakang. Selalu di paling belakang, bangku paling belakang. Tapi begitu semester saya duduk tepat di depan dosen. Itu kesukaan saya. Supaya kenapa? Tidak ada orang toel-toel saya nanya nomor segini bagaimana. Nanya, saya kan. Dan saya nggak suka pelajaran kosong. Karena saya mau belajar. Saudara, ya. Makanya di pelayanan terbawa. Banyak orang gitu, Pak Asen pokoknya Bapak doakan dah. Loh, situ enggak mau doa sendiri. Ya saya doa Pak Asen 5 menit. Loh enak ya, kamu yang punya masalah doa 5 menit, aku disuruh jam-jaman. Begitu. Banyak. Alasannya, saya kan anak Tuhan, Bapak kan hamba Tuhan. Bapak itu adalah kulinya Bapak saya. Betul, saya kulinya. Iya dah. Tapi Bapakmu tidak pernah nyuruh aku nuruti kamu. Betul? Iya enggak? Ini loh, saudara, sering orang Kristen itu lupa, saudara. Ya. Dan sering juga hamba Tuhan lupa. Dia disebut hamba Tuhan, bukan hamba anak Tuhan. Betul? Betul? Iya, jadi saudara dan saya, tugas kami sebagai hamba Tuhan adalah menyampaikan pesan Bapa saudara yang di surga kepada saudara. Menyampaikan teguran, nasihat, perintah, pengajaran kepada saudara. Terserah saudara mau terima atau tidak, itu urusan saudara dengan Bapa di surga. Tugas kami hanya menyampaikan. Kami akan ditanya, sudah sampaikan tidak? Terserah dia mau melawan, berontak, urusan dia dengan Bapaknya. Yang kami tahu, kami sudah selesaikan bagian kami. Sisanya dia urusan sama Bapaknya. Tapi maaf kata saudara, ya namanya masih anak-anak sering pakai akal, pikir bisa nyogok pembantu. Ya tak? Ya, Dok, tak kasih segini. Bilang aku tadi pulangnya siang loh, ndak sore. Misalnya gitu. Ya tak? Dipikir bisa sogok pembantu, tapi memang pembantunya suka makan sogokan. Sehingga seneng malah, kenapa? Sudah ndak apa-apa, kamu berzina ndak apa-apa. Ya toh? Kenapa? Memang manusia punya kelemahan, tapi jangan lupa tetap bayar perpuluhan. Duh. Saudara, kenapa seringkali kita tidak pernah ditanya, kita berubah enggak? Kita tidak pernah ditanya, sudah perlakuanmu sama istrimu sudah berubah enggak? Yang selalu ditanya, sudah setor enggak bulan ini? Betul. Betul. Kalau enggak setor, maka ada yang didatangi, saudara. Didatangi, bulan ini kok belum. Tapi kalau dia tidak berubah, tidak diurus. Kalau kami tidak peduli, saudara. Kami urus, saudara mau berubah enggak? Tidak mau berubah, nggak ada urusan. Saudara, dalam hati, kalau kami sampaikan pernyataan Tuhan, terus tidak dilakukan, jangan lagi minta doa, jangan lagi minta konseling. Buat kami tertutup, selesai. Kami bukan dukun yang punya kekuatan batin untuk memaksa Tuhan menurut. Kami cuma hamba Tuhan. Dan Alkitab bilang, Yesus bilang, akulah jalan. Dia bilang, hambaku kasih tahu anakku ini jalannya. Ya suruh jalan di situ. Tapi anaknya bilang, enggak mau nih jalan situ. Tolong kasih tahu Bapak supaya bikinkan jalan baru. Betul? Tuhan bukakan jalan. Tuhan bilang, itu lo jalan. Enggak, bukakan jalan. Lo kamu mau jalan mana? Betul? Ya apa ya? Saudara, orang Kristen itu adalah makhluk yang paling sukar diajar. Tapi paling pintar ngajar. Betul? Betul? Tuhan, kalau engkau memberikan aku lebih cepat, lebih banyak, oh ya, aku akan lebih bahagia. Ya toh? Betul? Ya apa ya? Kok agak diam begini? Engkau tahu semua kelemahanku. Ya toh, aku tidak bisa berdoa dengan tekun. Amin. Tapi meminta yang banyak, tidak pernah berhenti, aku bisa. Amin.
Loh, iya apa enggak? Tekun juga dong? Betul, seperti ada kaos itu bilang, saya bukan pemalas, saya adalah orang yang rajin tidur. Loh, ya, itu kan berarti pemalas, betul. Iya apa enggak, saudara? Iya dong. Oke, jadi sekarang kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, kita akan lihat sekarang di Amsal pasal 28 ayat ke-9. Tiba-tiba begitu saya duduk, Tuhan suruh saya buka ayat ini. Ya, jadi ada cara Tuhan mengajar hamba Tuhan. Satu, dia berdoa, dia dikasih ayat. Kedua, dia baca firman, tiba-tiba ayat itu melekat sekali, tidak bersegi dari hidup, dari pikirannya. Yang ketiga, ketika dia mau menyampaikan kebenaran firman. Jadi caranya Tuhan lain tidak pernah sama. Ya, baik. Demikian bunyi firman Tuhan. Ya. Siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. Saudara, saya akan bacakan dari terjemahan lainnya. Ya. Kalau terjemahan lainnya katakan begini ya. God has no use for the prayers of the people who won't listen to him. Artinya saudara, ya, God has no use for the prayers. Jadi apa? Percuma segala macam doa-doa yang banyak itu kepada Tuhan. Karena saudara, ya, Tuhan itu tidak akan mendengarkan doa-doa dari orang-orang yang tidak mau mendengarkan Tuhan. Berarti saudara, kunci saudara dan saya didengarkan adalah saudara dan saya pertama harus mau mendengar. Bukan saudara dan saya lebih banyak doa, berkumpul rame-rame berdoa, ngadakan puasa Esther lah, puasa Daniel lah, puasa apalah. Bukan itu masalahnya, saudara. Bukan itu yang akan menjawab saudara dan saya. Ya, kalau di sini dikatakan siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, saudara. Taurat itu sering diterjemahkan hukum. Padahal arti asli daripada Taurat adalah pengajaran. Sebuah pengajaran. Taurat itu bukan hukum, bukan aturan, tapi pengajaran. Jadi orang-orang yang tidak mau diajar oleh firman Tuhan, orang-orang yang tidak mau belajar untuk lebih berubah seperti yang sudah diajarkan oleh Tuhan, orang-orang itu percuma segala macam doanya. Tolong diperhatikan. Ya. Kalau zaman dulu, saudara-saudara dan saya perhatikan, gereja didirikan oleh tanda-tanda dan mujizat. Iya kan? Betul. Betul apa tidak? Gereja tidak didirikan oleh artis datang terus bikin beberapa kali kebaktian, tiba-tiba sudah mulai ramai jadi gereja. Tidak ada. Terus yang kedua, gereja tidak didirikan oleh orang-orang terkenal yang cuma pintar ngomong tapi nggak ada bukti dipakai oleh Tuhan. Iya kan? Tidak ada, saudara. Tapi zaman sekarang berubah. Betul? Coba undang artis terkenal, datang saudara rame-rame, betul? Iya apa ya? Iya apa ya? Sering kali. Untuk apa? Cari Yesus atau cari artis? Cari artis. Iya kan? Saudara. Jadi, yuk kita perhatikan kebenaran di sini. Siapa memalingkan telinganya tidak mendengarkan hukum, berarti apa, saudara? Orang-orang yang tidak mau diajar. Setiap kali Paskah kita sering menangis karena korban Kristus. Kristus sudah mati buat saya. Okelah saudara dan saya menangis ketika merayakan Paskah. Kenapa Tuhan sudah mati, dia mengasihi saya. Oke, itu bagus. Tetapi selanjutnya Tuhan nangis kepada kita. Karena kita nggak bisa diajar. Ya, saya ingat tahun 2004 saya lagi pelayanan di Belanda. 3 bulanan itu pas filmnya Passion of the Christ lagi ngetop. Tahun 2004. 12 tahun yang lalu. Ya. Wah, di mana-mana film itu, ya. Bahkan orang-orang Belanda yang sudah meninggalkan gereja, gereja-gereja yang sudah dirubah menjadi apartemen, gereja yang sudah dirubah menjadi kasino, gereja yang dirubah sudah menjadi tempat ibadah agama lain. Pergi nonton. Saya pun nonton dan saya menangis. Kenapa? Karena itu kan seperti realnya, luka-luka itu seperti ya karena dibuat dengan bahasanya pun pakai bahasa Arab, bukan bahasa Inggris film itu yang aslinya. Bahasa yang asli Tuhan Yesus pakai zaman itu di film aslinya. Saya lihat waktu dia disiksa seperti dilukiskan dia disiksa, saya nangis, saudara. Sedemikian penderitaannya. Tetapi kemudian apakah dengan kita terharu, kita menjadi makin cinta dia? Enggak juga. Dengan melihat film itu begitu disiksanya dia, cerita selalu dia disalib mati buat kita. Kemudian apakah kita mau nurut dia? Enggak juga. Betul. Kita cuma terharu sesaat. Itu yang namanya emosi sesaat. Di dalam ilmu jiwa itu namanya impuls. Dorongan sesaat.
Kita nangis, Tuhan, Engkau begitu mengasihi saya. Tuhan bilang, ya kamu ngaku aku mengasihi kamu, tapi aku atur kamu tidak boleh, amin. Betul. Aku perintah kamu, ya kamu rasa itu perintah adalah menghalangi kebebasanmu, amin. Itukah namanya mengerti aku mengasihi kamu? Tidak ngerti, amin. Loh, iya apa enggak? Coba saudara-saudara nih dulu belum nikah. Pasti si laki atau perempuan saling memperhatikan, ya apa enggak? Bener, pasti bilang, kamu bobo jangan terlalu malam ya. Betul apa enggak, yo? Loh, yang pernah pacaran dulu? Dia begini, ya model kawin paksa kawin atau ya kan kawin terpaksa, ya terpaksa kawin karena usia ini tidak jelas, saudara. Betul apa ya? Pasti. Dah coba. Kalau yang perempuan ini merasa dia dicintai, dia menganggap itu sebuah bentuk perhatian, betul? Betul apa ya? Dia bilang, iya, aku tidur sekarang. Tapi kalau dia tidak menerima cinta yang laki, sok ngatur, pasti dia bilang. Betul apa enggak? Iya apa enggak? Ayo. Iya. Terus yang kedua, misalnya, diajak pergi jalan atau pergi makan. Iya toh? Telepon misalnya, ya toh? Ajak pergi makan. Nih, dia merasa dia dicintai dan dia membalas cinta, dia akan bilang iya dong. Betul. Tapi kalau dia tidak cinta, bisa banding telepon. Ngapain kamu telepon terus? Betul. Iya apa enggak? Iya dong, saudara. Lah saudara sama saya sikapnya sama Tuhan. Setiap kali Paskah mungkin kita nyanyi, meskipun tak kulihat. Betul? Apa tuh lagunya? Ada tuh, apa sih waktu si Paskah dinyanyikan itu? Pak Andi apa lagunya? Ada tuh, meskipun tak kulihat apa? Lambungnya yang tertikam. Apa tuh lagunya gitu kan? Mohon nangis semua jemaat. Apakah dengan semua kita nangis itu menjadikan kita semakin percaya apapun yang Tuhan perbuat di hidup kita? Menegur, mengatur, membatasi, memerintah itu benar. Seringkali kita tidak merasakannya. Iya toh? Iya apa ya? Jujur aja. Ya cuman aliran karismatik itu memang saudara harus berbau-bau ada emosinya, nangis. Itu mesti gitu. Kalau enggak rasa itu alirannya. Terus kalau nyembah, apa-apaan dia gini-gini itu supaya kenapa? Heran saya. Loh saya ngomong terus terang saudara, saya dari kecil orang aliran karismatik. Tapi kadang-kadang saya masih ini dia kenapa gitu loh, kenapa saya diam aja. Ya loh. Berarti kalau Roh Kudus harus jamaah, harus gemeter-gemeter gitu. Ngawur. Betul. Di mana ada ayatnya? Betul, terus teriak-teriak, betul? Itu maaf kata itu cuma apa? Impuls, dorongan jiwa dan roh tidak pernah tersentuh. Oke, jadi kembali ke sini. Sesudah saudara dan saya nyarakan Paskah, saudara dan saya lihat Yesus dikorbankan, disalib, betul? Biasanya kan sekarang diputar film itu kalau Paskah, Passion of the Christ, ya kan? Cambuk, betul? Jatuh, ya. Saya pun waktu nonton salah satu channel TV, itu artisnya itu, saya lupa namanya, itu waktu dia jatuh itu tidak disiapkan jatuhnya dengan benar. Waktu adegan itu. Jadi waktu dia disalib, dia dijatuh, dia benar-benar jatuh tanpa persiapan. Sehingga ininya lepas artisnya. Dan waktu dia teriak kesakitan itu bukan karena dia adegan film. Dia benar-benar kesakitan karena waktu dia jatuh geblak dengan salib itu tidak ada dikasih apa yang empuk apa di belakangnya, nggak ada. Jadi ininya lepas. Jadi dia itu benar-benar dia sakit, nggak adegan. Jadi terus apa? Kita begitu Tuhan sayang saya. Tuhan bilang, ya kamu sekalian nonton film, kamu tahu aku sayang kamu. Betul? Tapi sayang-sayang yang lain kamu tidak anggap toh. Ketika aku sayang kamu mengingat kamu dewasa. Ketika aku sayang kamu ingin didik kamu. Kamu tidak bisa merasa itu sayang toh. Kamu merasa itu cuma hukuman. Betul? Iya apa ya? Saudara lihat di sini. Ya. Makanya berhenti kita adakan ibadah-ibadah yang cuma menguras air mata, membuat orang terharu. Stop. Itu tidak kita butuhkan. Kita bukan lagi orang yang diombang-ambingkan dengan perasaan. Ya, ibadah nggak boleh baper, bawa-bawa perasaan. Saudara, ya, terus apa? Pulang tidak berubah. Betul. Yang dibutuhkan berubahnya, bukan tanda-tanda lahiriahnya, bukan teriaknya, bukan jeritnya, bukan air matanya, tapi perubahannya. Ya, jadi kembali
Sesudah saudara dan saya terharu sekarang, percaya saudara dan saya disayang, terus saudara-saudara dan saya menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, terus sisanya apa? Sampai di sana saja. Terus saudara dan saya setiap minggu berkumpul di satu ruangan untuk mendengarkan khotbah. Begitukah firman Tuhan? Enggak. Ya, hamba Tuhan seorang gembala, Francis Chan namanya, menuliskan apa? Gereja itu adalah setiap orang kudus, itulah gereja. Gereja bukanlah orang berkumpul di sebuah ruangan dan mendengarkan khotbah. Tapi kita sudah terbiasa mendefinisikannya, mengartikannya, kita kumpul dan mendengarkan khotbah, itulah gereja. Dan kita pulang tidak jadi, padahal gereja bukanlah gedung. Saudara tolong perhatikan, gereja berasal dari kata eklesia. Eklesia itu apa? Orang-orang yang dipanggil keluar. Orang, manusia. Yang dipanggil keluar dari mana? Hidup lamanya. Dari kerajaan gelap menuju kerajaan terang. Jadi yang diurus Tuhan manusia, bukan gedung. Iya, selama ibadah 2 jam suami yang kasar bisa lembut. Amin. Amin, bisa duduk bareng, betul. Di rumah baru duduk sebentar udah pecah. Betul. Jadi kembali ke kebenaran di sini. Sesudah saudara dan saya yakin korban Kristus, percaya memang dia mati buat dosa kita, kita terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sekarang dia mau mengajar kita hidup yang benar. Sekarang dia mau mendidik kita kehendak Bapa, bagaimana kita harus bersikap, berkelakuan, berencana, dan bagaimana kita harus bereaksi terhadap macam-macam hal. Dia mau ajar semua. Tapi kita lebih apa? Begitu kita terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita terharu dia mengasihi kita. Kemudian kita memanfaatkan kasihnya. Kita menggunakan kasihnya untuk kepentingan kita. Tuhan, kalau kau sayang saya, buktikan. Loh, Tuhan bilang, aku mati buat kamu, kurang bukti dah. Aku tidak butuh yang bukti kau mati buat aku, Tuhan. Aku sih percaya kau mati buat aku. Tapi aku butuh rumah mewah, Tuhan. Aku butuh kerjaan yang... ayo. Betul. Betul. Bukti awalnya mengasihi kita, kita percaya. Bukti selanjutnya, kita ragu bahkan menolak. Betul. Lo jujur. Setiap ada masalah kita mungkin bilang, apa dosa saya, Pak? Dibayangkan Tuhan itu sedikit-sedikit main pukul, main hajar kalau salah. Betul. Karena kita hanya mengenal dia sebagai Tuhan yang mati buat kita, menebus dosa kita. Bukan Tuhan yang mendidik kita hidup benar. Tuhan yang mau mengajar kita bagaimana menjalani hidup di bumi supaya layak masuk surga. Kita tidak diajar seperti yang kita diajar. Pokok kau di bumi akan kaya raya seperti Bapak Abraham. Betul? Lah Bapak Abraham sebelum kaya raya diproses dulu. Betul? Betul? Iya apa tidak? Kan Bapak Abraham bayar perpuluhan Pak maka kaya. Siapa bilang? Siapa bilang? Kalau saudara belajar sejarah perpuluhannya Bapak Abraham, itu karena kebiasaan raja-raja Timur Tengah 2000 tahun sebelum Masehi. Kebiasaan apa? Pampasan perang dibagi. Rampasan perang. Dari perang mereka menang, mereka mengambil menjarah harta musuhnya yang sudah dikalahkan. Kemudian itu dibagi 10%. Itu sejarahnya. Saudara. Karena kenapa? Lah kalau Abraham bayar perpuluhan, saudara, raja-raja yang diajak berperang, yang dia menjadi sekutunya pergi berperang itu percaya nggak Allah yang disembah Abraham? Nggak percaya. Kok bisa dikasih perpuluhan? Belajar makanya. Ya, tapi kenapa nggak belajar? Soalnya Pak, katanya kalau bayar dikembalikan 100 kali lipat. Ya pokoknya saya imani. Ya toh, daripada saya ngerti itu tidak benar, ini kan ya saya berharap ini terjadi walaupun ini palsu nggak apa-apa Pak. Yang penting saya berharap ini terjadi. Amin. Betul. Persis seperti orang yang kalau saudara ikut kami beli sekian nanti 7 bulan lagi jadi 3 kali lipat. Kami sanggup memberikan bunga 30% sebulan. Banyak orang bangkrut. Nggak masuk akal saudara. Investasi-investasi yang aneh-aneh seperti itu. Tapi orang Kristen juga banyak karena buat dia apa? Tidak apa-apa, tidak masuk akal pun, tidak sesuai firman pun, tidak apa-apa. Ya karena itu sesuai dengan harapan saya. Amin. Duh. Daripada saya punya uang sedikit, saya tidak tahu mau usaha apa, saya juga takut gagal, lebih baik saya serahkan, nanti Tuhan yang lipat gandakan. Amin. Jadi untuk setiap uang yang saudara masukkan, Tuhan punya percetakan di surga menggandakannya kembali. Amin.
terus mengirimnya kembali ke bumi, begitu? Enggak kan? Enggak. Ya, tapi suatu saat nanti orang-orang yang mengalami teologi-teologi yang tolol itu, ya, akan kemudian mengalami pahitnya, kecewanya, kehancurannya. Udah hancur baru, Pak, saya habis. Kenapa habis? Karena saya diajar gini dan saya percaya dan saya lakukan. Nah, itu pintermu. Saya terlalu banyak ketemu yang seperti itu, saudara. Ya, ada satu orang kaya, ya, itu juga habis 3 rumahnya, saudara. Terus jadi tambah kaya? Nah, terus apa? Kacau perusahaannya, cash flow-nya kacau banget. Wow. Saya sampai tanya, kok bisa? Iya Pak, tiap khotbah saya disuruh nabur, jadi saya tertuduh terus Pak. Saya jual lagi satu, saya kasih. Nanti saya datang lagi, beri. Saya ingat tuh, saya punya rumah masih di sana, saya beri lagi lah, goblokmu. Ini kisah nyata, saya tidak tambah-tambah, saudara. Nah mungkin 10M, saudara, rumah-rumah super mewah kayak gitu. Terus jadi tambah kaya? Enggak. Datang dengan kondisi, Pak, sekarang kami kesusahan cash flow. Kenapa? Pabrik kami nggak bisa beli bahan baku. Lah terus piye nggak bisa beli bahan baku? Apa angin yang diproses dimasuk ke pabrik? Iya. Saudara, ini kisah nyata. Sudah kejedok baru sadar. Lebih baik kita sadar dulu sebelum kejedok, saudara. Tapi orang disadarkan susah karena kenapa? Pengajaran itu yang mereka memang senangi, pengajaran itu yang mereka harapkan. Nggak usah berubah suami istri, Tuhan pasti akan berkatimu. Yang penting tabur lebih banyak. Amin. Ya toh. Nggak usah kau berubah jadi bapak, lebih fleksibel sama anak, lebih perhatikan anak. Jangan seperti orang zaman dulu, papa maha benar. Wah kalau itu mau uang aja kita kasih. Betul? Loh. Saya mau beritahu saudara, memberikan hidup dengan memberikan uang lebih gampang uang. Benar? Benar. Sekarang saudara punya lah katakan 200 kilo di rumah. Katakan emas saudara simpan. Datang perampok dengan saudara di leher sini udah siap disabet, dipotong. Saudara kasih nggak semuanya? Kasih nggak? Atau saya bilang tidak. Mati pun tidak, gitu? Gitu? Enggak. Saudara pasti bilang ngambil sudah, ya tak? Ya mana? Uang paling gampang. Makanya banyak sekali orang Kristen yang diajar tentang uang dia gampang ngasih karena itu yang paling gampang. Itu yang paling gampang diberi, saudara. Itu tidak berat, karena kenapa? Itu tidak menyakitkan untuk memberi uang. Tapi kalau supaya salah, sekarang engkau sebagai suami, kau sudah cukupkan istrimu. Coba sekarang banyak dengarkan dia. Itu menyakitkan loh, saudara. Betul? Loh, laki kita sebagai laki ini kalau banyak mendengarkan istri itu juga perlu karunia khusus loh, saudara. Betul? Bapak-bapak? Tapi kalau didengarkan istri tidak perlu karunia. Karena kita semua sudah punya karunia itu dari lahir berlimpah-limpah. Amin. Istri harus dengar saya. Saya suami. Betul? Ya apa ya? Agak diam begini. Heran saya. Apa ini kena terus misalnya gitu ya. Aku tidak berani lihat istriku lah gitu. Loh karena kita laki seperti itu. Jujur. Kalau kita ngomong dia harus dengarkan. Tapi kalau dia ngomong 10 belum tentu kita dengarkan 1. Iya apa enggak? Iya apa enggak? Jujur saya pun ngaku. Kadang kalau istri saya ngomong, iya. Ya lama-lama dia curiga. Tadi aku ngomong apa? Oh dia bilang, aduh susah dah kamu. Ya yang saya paling ingat yang terakhir. Ya, tadi kan kamu ngomongin ini. Yang paling terakhir saya ingat yang depan-depan. Wes lah. Saudara, karena laki itu memang seperti itu. Betul? Makanya ibu-ibu kalau punya rahasia ceritakanlah kepada suamimu. Dia tidak akan cerita ke orang lain karena dia tidak dengar kok. Kau ngomong apa dia tidak dengar, percuma. Ya aman dia tidak bisa cerita. Betul? Jangan cerita ke ibu lain bisa cerita ke ibu-ibu lain. Ya? Itu loh saudara. Ya ibu-ibu pasti tahu lah rasa memang kita laki-laki itu seperti itu, suami-suami seperti itu. Ya, laki yang baik di bumi Alkitab bilang cuma 1 lahir di Bethlehem 2000 tahun lalu. Sisanya itu mohon maaf. Ya, barang kalau di pabrik afkiran, reject kabeh. Ya mau apa? Ya dong. Karena juga ibu-ibu enggak sebaik Maria, betul? Lihat. Nah, ibu-ibu semua sehidupnya seperti Maria layaklah dapat yang baik. Amin. Ini masih pacaran aja kalem, sudah nikah rewel, setengah mati bawel, cerewet. Ya apa enggak?
Jujur ibu-ibu, iya apa enggak? No. Seringkali, kita laki seringkali merasa, perempuan kok rewel ya, kok cerewet ya. Karena perempuan kadang-kadang cerita itu yang enggak penting buat kita, betul? Jujur. Buat kita itu enggak penting, tapi buat dia cerita dengan semangat. Beram. Alah, cerita gini tok lu kok semangat ya. Loh itu dong, jujur saudara, saya pun begitu sebagai laki-laki, sebagai suami. Aduh, enggak penting gitu. Tapi ya karena saya hamba Tuhan, jangan sampai pinter khotbah enggak bisa ngelakoni. Iya, emang ya. Jangan sampai di sini saya bilang, wah pinter khotbah, bagus khotbahnya, pulang enggak ada kenyataan. Loh, ngomong fair, saudara, ya dok. Karena orang nikah itu menyatukan dua pribadi yang sama sekali berbeda. Dari keluarga yang berbeda, dari aturan keluarga yang berbeda, dari nilai-nilai keluarga yang berbeda, ajaran di keluarga semua berbeda. Iya kan? Misalnya mamanya sana mata duitan, mamanya sini enggak mata duitan. Terus kenapa? Anaknya lihat mama mata duitan, bisa sangat benci, bisa sangat ikut. Terus nikah sama keluarga sini yang beda didikannya, itu pasti saudara. Pasti gesekan demi gesekan. Loh, mobil bisa gesekan itu bukan hanya karena mereka berlawanan gini, bisa sama jalan tapi gesek karena terlalu dekat. Betul? Nah, maksudnya apa? Kenapa gesekan di rumah tangga bisa terjadi? Karena saudara dan saya ingin suami atau istri 100% seperti yang kita mau, itu menjadi terlalu dekat yang salah. Saya mau gini dia harus bilang iya, mau gini dia harus bilang oke, mau gini dia bilang iya saya dukung. Loh, kita maunya semua begitu ya. Ya dah, kalau dia bilang, "Pak, rasanya aku enggak setuju." Loh, kamu ini loh enggak jadi penolong. Loh, itu kan masalah. Betul. Loh, namanya saudara pergi dokter minta pertolongan, saudara pergi UGD minta pertolongan, saudara harus bersedia diatur di UGD. Betul? Baring, Pak. Enggak, saya mau duduk. Loh, ini Pak, disuruh pulang aja nek gini, betul? Iya enggak? Ya. Betul enggak? Terus apa? Pak, saya mau tensi. Tekanan darah saya baik. Loh, semua bantah. Terus mau apa? Dokternya kira-kira emang, oh baik gitu. Atau pulang di sana sudah. Betul? Cari dukun naik kalau gitu ya. Loh, namanya penolong juga bisa ngatur loh saudara. Ya apa ya? Loh, dulu saudara ibu-ibu waktu nikah ditolong toh berhias, betul? Siapa yang hias dirinya sendiri? Siapa katakan? Ditolong enggak? Sama makeup artisnya, ditolong. Betul. Terus saudara disuruh diem, macam enggak nurut dia, betul enggak? Enggak boleh gerak sana, enggak boleh saya minum. Es krim, lu enggak boleh tak? Betul apa ya? Dia yang ngatur saudara, apa saudara ngatur dia? Dia yang ngatur. Sekalipun kita membayar dia yang ngatur. Ya apa enggak? Loh, contoh di pesta nikah, saudara undang MC. MC itu dibayar saudara. Dia ngatur apa saudara yang ngatur dia? Dia yang ngatur acaranya, betul? Iya enggak? Ini loh, gini acaranya gini mana? Oke, dia yang ngatur. Ya, nah, keluarga untuk foto bersama, dia yang ngatur. Jangan bilang, kamu saya bayar, jangan ngatur. Gitu. Enggak. Saudara. Jadi seringkali kata penolong itu kita salah mengerti. Kita anggap yang nama penolong itu sama dengan genduk di rumah. Itu salah. Karena zamannya Adam dan Hawa itu enggak ada genduk, cuma ada 2, betul? Betul. Loh ya apa enggak? Anak pun belum ada. Waktu Tuhan bilang, "Ini loh penolongmu." Dia enggak bilang, "Wah, aku belum punya rumah kok perlu tolong apa?" Ya enggak, saudara. Jadi hati-hati ketika dia menerjemahkannya dengan salah. Wajar istri berbeda pendapat dengan kita. Wajar dia tidak setuju dengan kita. Karena kenapa? Dia ditempatkan bukan hanya untuk menjadi kereta dorong. Dia juga ditempatkan untuk menjadi portal di hidup kita untuk tidak melangkah terlalu jauh kalau salah. Sulit, saudara. Makanya saya sering bilang sama anak-anak muda, kalau kamu tidak mau kehilangan separuh hidupmu, jangan nikah. Jelas. Saya bilang, saya nggak peduli saudara. Saya bilang, kamu berani tidak kehilangan separuh hidupmu? Kalau enggak. Kamu berani tidak uang yang kamu bebas pakai sekarang, mulai harus dengarkan boleh pakai atau tidak. Kalau enggak, jangan nikah.
Terus berani enggak kamu punya waktu, kehilangan separuh. Kebebasanmu, waktumu, kesenanganmu, kalau mau nikah. Wah enggak berani, jangan nikah. Kenapa? Bukan hanya, oh ya sudah sama-sama Kristen, terus sama-sama satu gereja, nikah. Oh salah. Kalau dia enggak berani kehilangan separuh dirinya, jangan nikah. Kenapa? Dia jadi tetap dia sendiri, tunggal mau menang sendiri. Terus yang jadi nol terus kan sesak. Betul? Betul? Loh, iya apa enggak? Entah suami, entah istri, ketika saudara dan saya hanya disuruh nurut saja, mau pasangan sesak loh. Enggak ada yang suka cita, betul? Kalau tapi Pak, kami sudah umur, enggak ada urusan sama umur. Iya kan? Yang urusannya adalah berani enggak kehilangan separuh. Karena Alkitab bilang maka mereka menjadi satu, padahal mereka itu dua. Betul apa tidak? Tetap dua kan sampai mati. Matinya pun tidak barengan terus seringan. Kok bisa? Karena mereka harus menghilangkan separuh. Kebebasannya separuh, cara pakai uangnya, hobinya separuh, semua separuh. Istrinya juga separuh. Kalau sama-sama begitu rumah tangga aman. Tapi kalau ini suami, firman bilang tunduk. Loh Tuhan bilang kasihi. Loh iya tak? Loh iya tak? Loh karena Tuhan mengasihi kita, dia berkorban buat kita, betul? Berarti sebenarnya yang harus lebih itu adalah suami, bukan istri loh. Karena Yesus mengasihi, berdemikian Allah mengasihi isi bumi di dunia ini, maka dia apa? Dia apa? Mengorbankan anaknya yang tunggal. Loh kasih itu bicara tentang pengorbanan. Jadi Tuhan bilang kasih istrimu itu bicara korban. Misal mau beli ini, istri bilang, enggak aku kepingin beli perhiasan, iya dah kamu duluan. Gitu loh. Halo, itu namanya berkorban. Terus kepingin ngumpul sama teman, istrinya bilang, antar ya aku pergi. Iya, itu namanya berkorban. Saudara, itulah yang namanya mengasihi. Karena kasih tidak bisa dilepaskan dari pengorbanan. Gitu loh. Saudara, makanya firman Tuhan bilang, janganlah hendaknya kita itu mengasihi dengan mulut saja, di bibir mulut. Tapi haruslah kita mengasihi dengan perbuatan. Iya Pak ya? Loh, suami istri nikah pasti saling mengasihi. Amin. Tapi kemudian apakah perbuatannya selanjutnya saling mengasihi? Itu tanda tanya. Saya ketemu keluarga-keluarga yang sudah tetap di rumah tangga, tidak minta cerai. Tetapi sudah tidak ingin saling menyenangkan. Suami sudah bilang, ya karepnya deh mau pergi, ya pergi sudah sana. Saya juga pergi kumpul teman-teman. Selesai. Tidak ada usaha untuk saling menyenangkan. Contohnya, Ma, ada restoran baru, ayo coba yuk. Tidak ada. Istri juga, dia biasa makan sembarangan tuh, mie instan banyak. Semua macam udah saya taruhin, dia pilih lah. Amin. Tidak ada kesenangan. Pak, aku tahu lo dulu kamu sukanya makan ini, tak bikinkan ya. Itu kan apa? Perbuatan kasih. Alkitab bilang jangan kita ini mengasihi hanya dengan bibir mulut saja, tapi dengan perbuatan. Ada ayatnya. Nah, sebagai suami saya mau tanya, kapan terakhir kau belikan istrimu hadiah? Kalau saya, setiap saya pergi, selalu saya foto-fotokan yang mau ini enggak, mau ini enggak, mau ini enggak. Tadi pun saya fotoin, mau ini enggak? Enggak, ya wes, enggak mau. Itu namanya perbuatan kasih, bukan hanya mulut kasih. Nek gini bisa ngomong 1.000.000 kali dengan cuma modal 1 bungkus pecel. Iya, betul? Betul. Saudara. Jadi perbuatan kasih, waktunya, perhatiannya, pengorbanannya itu mengasihi dengan perbuatan. Bukan kamu tahu loh aku sayang kamu. Ya mulutmu aku tahu menyayang aku, tapi dompetmu enggak. Betul. Loh banyak lah kayak gitu. Iya. Loh iya. Berapa waktu lalu ada istri bilang, Pak Asen, saya sudah lama loh Pak Asen enggak facial. Pertama saya facial suami saya ngomel, cuma 400.000. 400.000 aja ngomel. Berarti istrimu itu nilainya di bawah 400, goblok. Buktinya kau marahi dia ketika dia pakai 400.000. Berarti nilainya kurang dong. Kalau nilainya lebih kau diam. Ini benar saudara, istrinya ngomong.
Saya udah lama enggak fashion, Pak. Dia marah. Padahal cuma 400. Saudara, itu tidak ada perbuatan kasih, cuma cangkemnya, cocotnya bilang kasih. Iya. Makanya laki-laki di sini kalau kau bilang sama istrimu, aku menyayangmu, istri sih bilang, lakukan seperti kata firman, bukan hanya perkataan tetapi perbuatan. Gitu. Bacain di ayatnya, nanti saya kasih ayatnya kau. Iya. Saudara. Makanya kita ini orang Kristen, kalau kita bilang apa? Kalau kita tidak mau diajar terus sama Tuhan, Tuhan bilang nggak ada doa, nggak ada gunanya doa-doa yang kepada Tuhan itu. Tuhan bilang apa? Doamu kekejian. Buat Tuhan itu kekejian artinya sesuatu yang dia benci, sesuatu yang dia jijik. Saudara dan saya bayangkan kalau kita berdoa dan Tuhan tuh benci ngelihatnya. Kira-kira dia mau denger nggak? Kira-kira dia mau jawab nggak? Mau. Jawabnya malaikat hajar dia. Iya. Kembali coba. Tuhan maunya saudara dan saya sesudah percaya. Udah jadi umat Tuhan. Jadi anaknya Tuhan. Dia sekarang mau mengajar kita bagaimana menjadi anak yang benar kepada Bapa. Kalau nabi-nabi memberikan contoh bagaimana menjadi hamba saja kepada Tuhan. Tetapi Yesus bagaimana menjadi anak kepada Bapa. Yang tidak bisa diberikan contoh itu oleh nabi-nabi. Jadi saudara dan saya disebut anak bukan hamba. Terus maukah ikut teladannya Yesus? Maukah mendengar? Mau diajar? Firman itu selalu bertingkat, berjenjang. Bukan tiap-tiap Paskah cerita tentang korban Yesus. Yesus sudah mati loh saudara. Sudah mati. Apalagi diulang-ulang. Betul. Tahun depan sudah mati lagi. Saya sudah dengar 100 kali. Saya tidak tuli. Loh saya gitu masih kaum muda. Penyerahan anak pendetanya baca. Maka orang-orang membawa anak-anak kepada Yesus dan Yesus memberkati mereka. Itu lagi ayatnya. Saya dia penyerahan anak, begitu pengumuman. Ya kan? WL pengumuman. Bapak Ibu Anu yang akan menyerahkan anaknya selalu awal bulan kalau di gereja kami. Ya. Mohon maju ke depan. Saya keluar. Karena ayatnya itu aja lagi. Memang tidak ada ayat lain tentang anak. Cuma itu doang ayatnya. Terus kalau nikah sama. Ambil Petrus. Apakah engkau bersedia? Nah itu. Iya katanya. Iya lagi ngetek gitu semua iya, betul. Nah, waktu saudara dan saya hari nikah pasti bahagia. Hari nikahnya loh. Betul. Betul? Tapi hari-hari sesudah nikah itu ya banyak yang embuk. Amin. Saya salah ngomong, enggak ada. Hari nikah pasti bahagia. Loh, ya toh aku akhirnya bisa bersama dengan dia. Tak terpisahkan kecuali maut. Siapa bilang marah aja bisa pisah? Gombal. Bohongnya. Heran saya saudara, kadang-kadang kita ini mau bohong Tuhan pun kita bohongi. Sakti banget ya. Baik, jadi yuk sudah percaya jadi umat sekarang mau mendengar. Mendengar apa? Hukum, mendengar aturan, mendengar pengajaran. Bukan hanya dengar karena engkau sudah anak, Tuhan akan segera kasih warisan. Karena engkau anak, Tuhan akan tinggikan. Karena engkau anak, Tuhan akan promosikan. Tuhan akan perkaya. Itu bukan yang dimaksudkan dengan kata hukum atau Taurat di situ. Tapi selama ini kita selalu dengar gitu toh. Kau sudah beribadah, Tuhan akan berkati. Engkau cuma beribadah tapi tidak berubah buat apa? Betul. Betul. Loh. Iya apa ya? Saya banyak ketemu banyak saudara. Bahkan yang hadir di ibadah-ibadah doa ekstrim yang kita lakukan, yaitu 1 malam full sampai jam 6 pagi kita doa. Mereka hadir tapi tidak berubah. Banyak yang tidak berubah. Kok tahu Pak Asen? Istrinya ngelapor? Saya sering di WhatsApp para istri. Nggak ada perubahan. Tahun-tahunan ikut berdoa tidak ada perubahan. Jadi saudara dan saya datang ibadah itu, maaf kata, itu baru nilainya dapat nilai 1 kehadiran. Kedua, waktu dengar, sungguh-sungguh mendengar dan yang didengarkan tidak pilih-pilih, teguran, nasihat, janji, itu tambah lagi nilainya 2, baru dapat 3. Betul? Terus apa? Terus minta Tuhan kasih aku kekuatan, kerinduan untuk jadi pelaku, bukan penuntut Tuhan melakukan janjimu. Dapat lagi nilai. Saudara, 3 lagi. Udah dapat nilai 6.
Terus, Tuhan, aku mau terus dituntun hari demi hari, dapat nambah nilai lagi. Saudara, cuman kita datang ibadah, maaf, itu bukan nilai yang bagus. Kalau cuman datang untuk mendengar kata firman baru benar. Betul? Betul. Tuhan bilang apa? Dasar orang Kristen yang benar adalah orang yang datang, mendengar dan melakukan firman. Itu adalah orang seperti orang yang membangun rumah di atas batu karang. Jadi Kristen yang benar itu adalah Kristen yang datang untuk mendengar dan melakukan. Kristen yang ngawur datang supaya Tuhan dengar dan Tuhan lakukan. Tuhan ini lo mau kerjakan ya dalam nama Tuhan Yesus, cepat. Nah, saudara dan saya membalikkan firman. Dasarnya sudah salah, rumahnya bentuknya kayak apa? Tidak mungkin rumahnya itu tidak sesuai dasar, betul? Betul. Tembok dibangun tidak mungkin tidak di atas dasar, betul? Betul. Saudara, jadi kita mau perhatikan kebenaran di sini. Ya. Kita mau punya hidup yang Tuhan bilang tidak cukup hanya dengar Paskah. Dia sudah mati, dia mengasihi kita. Kemudian kita dengar lagi tentang kebangkitan Yesus. Ternyata maut tidak berkuasa atas dia. Jadi saudara-saudara, masalahmu semua Tuhan sanggup selesaikan. Tuhan sanggup selesaikan masalahmu dan masalah saya. Tetapi masalahnya dia tergerak tidak selesaikan. Itu berbeda. Betul? Betul. Jadi kita mau lihat. Sekalipun dia sudah bangkit, sekalipun dia sudah katakan bahwa segala kuasa ada di tanganku. Tetapi belum tentu dia mau memakai kuasanya untuk menolong kita. Dia mau pakai kuasanya untuk menyembuhkan kita. Belum tentu. Karena dia katakan di situ kembali. Orang-orang yang mau ikut dia harus mau dengarkan dia. Yang pertama, saudara, sebelum saudara dan saya bisa peka dengan Roh Kudus, saudara dengarkan firman yang dikhotbahkan. Firman yang apa yang saudara dan saya dengarkan? Firman yang berbentuk pengajaran. The law. Law itu pengajaran. Terjemahnya hukum. Tapi aslinya pengajaran. Mau diajar jadi istri itu begini loh. Jadi suami itu begini loh. Jadi anak itu begini loh. Jadi mertua itu begini. Semua lengkap. Tidak ada yang tidak diatur oleh firman Tuhan. Terus gimana? Ya, contohnya, misalnya, campur tangan mertua yang terlalu banyak di rumah tangga. Dari kitab Kejadian, ya kan? Saudara dan saya perhatikan, ya. Sekalipun Esau itu menikahi perempuan yang begitu menyakiti hati orang tuanya, betul? Ada nggak orang tua ikut campur? Saudara nggak temukan. Betul? Betul? Ada nggak kemudian bapaknya Esau siapa sih? Siapa? Ishak. Ada nggak Ishak ikut campur? Itu perempuan nyakiti aku, usir dia. Ada? Saudara nggak akan temukan di firman Tuhan. Nggak ikut campur. Betul. Cuma pedih hatinya. Tidak kemudian usir istrimu itu, aku nggak setuju kamu sama dia. Nggak ada. Diajar jadi mertua yang benar. Ada. Jadi menantu yang benar ada. Betul? Satu-satunya menantu perempuan bisa begitu baiknya dengan mertua perempuan itu cuma perempuan namanya Ruth. Sisanya pasti nggak benar. Amin. Agak diam. Loh iya toh. Betul. Nggak bisa seperti Ruth mengasihi, amin. Ya apa enggak? Ya ada suamiku sudah tanyain dia makan. Kalau nggak ada nggak aku tanya-tanya. Iya saudara, semua ada contohnya. Jadi Tuhan maunya saudara dan saya ini dengarkan. Dia punya aturan, dia punya hukum, dia punya keinginan. Supaya kita jadi apa, supaya di depan mata dia, nah seperti ini yang benar. Itu loh maunya dia. Tapi buat kita Kristen seringkali kita tidak memperdulikan pengajaran. Yang kita perlu, Pak doakan saya. Loh, Alkitab jelas katakan orang yang tidak mau diajar. Orang yang tidak mau terima teguran, tidak mau terima nasihat, tidak mau hidupnya diatur oleh Tuhan. Percuma doa-doanya, kata Tuhan. Ya, kalau terjemahan The Message-nya lebih lembut tadi. Ya, God has no use for the prayers of the people who won't listen to Him. Kalau terjemahan King James-nya lebih kasar. Dikatakan,
Tuhan itu, saudara, doa orang-orang itu menjijikkan. Jadi begitu Tuhan, orang itu mulai doa, Tuhan menjauh. Jadi siapa yang tidak butuh Tuhan? Tolong angkat tangan. Siapa yang butuh Tuhan? Nek butuh nurut. Nek butuh dengarkan pengajaran. Nek butuh dengarkan teguran. Dengarkan pengarahan. Saya pernah waktu ngisi seminar di Belanda, ada keluarga yang datang dari Perancis ikut. Ya, nanti saudara bisa buka di website saya, itu yang terjemahkan istri saya ke dalam bahasa Jerman. Ya, jadi saya khotbah, dia terjemahkan. Tapi tidak ada anak pungut persembahan. Ya, jadi bukan perusahaan keluarga. Terus dia waktu break kami makan siang, dia katakan, Pak, perusahaan tempat saya bekerja itu sedang down. Oke, saya katakan saya tidak bisa jawab. Kita doa. Dan Tuhan katakan tidak boleh pindah. Tapi Pak, perusahaan ini mau kayaknya semakin turun dan mau tutup. Tuhan bilang tidak boleh pindah. Saudara, selesai saya tidak tahu, saya balik ke Indonesia. Kemudian saya diundang lagi ngisi seminar, saya ketemu lagi. Pak, saya sudah pindah ke Swiss. Iya, saya bekerja di perusahaan yang baru. Dan dia kepala produksinya. Karena dia S3 metalurgi. Ya. Terus, saudara, dia pindah. Saya sempat nginep di rumahnya dia, itu di perbatasan Prancis dengan yang di Swiss yang berbahasa Prancis. Kan Swiss itu ada berbahasa Prancis, ya. Kemudian daerah Lugano itu berbahasa Itali, kemudian daerah Basel dan lain-lain itu berbahasa Jerman, ya. Terus yang terjadi apa? Masalah lagi. Pak, saya harus gimana sekarang di perusahaan yang baru? Saya nggak bisa jawab, saudara. Kenapa? Kan Tuhan bilang suruh diam dulu. Tetapi engkau pindah dulu. Nah sekarang terus ketemu masalah lagi, terus suruh apa? Terus disuruh apa? Suruh Tuhan tolong. Suruh Tuhan campur tangan. Lah engkau sudah dikasih tahu petunjuk sama Tuhan begini. Terus engkau langgar. Terus sekarang ketemu masalah lagi. Terus bagaimana? Ya, saya tidak jawab. Karena tidak susah sudah kalau sudah begitu. Ketika dia kasih diberitahu dan dia melawan. Saudara, ada satu hamba Tuhan mengatakan begini. Untuk satu kesalahan yang kita buat, Tuhan perlu 100 mujizat untuk memperbaikinya. Contohnya orang salah nikah. Salah jodoh. Itu setiap saat kan harus Tuhan campur tangan terus supaya mereka ini bisa jadi rukun. Sampai mati. Bayangkan berapa banyak mujizat yang harus Tuhan buat terus untuk mempertahankan yang salah itu. Sudah. Saya bilang saya kerja tolong. Saya sudah nggak bisa doakan. Karena sudah tahu sendiri kan waktu kita makan siang dulu. Nggak bingung. Kenapa? Ngelawan. Kecuali Tuhan tidak ngomong, kita melangkah. Ya Tuhan bilang, ya karena kamu tidak sengaja melawan hukumku, tidak sengaja melawan pimpinanku, tidak masalah. Tapi kalau sudah diberitahu melawan, susah. Ya, seperti yang saya cerita sama saudara pengusaha batu bara itu. Dia melawan. Sampai laptop pun yang di kantornya nggak balik. Laptop pun itu terakhir aset kantor nggak balik. Jangan ngomong alat berat, jangan ngomong modal yang sudah diinvestkan, nggak ada satu rupiah pun balik. Terus mau didoakan apa supaya balik? Nggak mungkin. Berarti, ayolah, nggak usahlah kita nangis ketika Paskah, nggak usahlah kita bersorak-sorai ketika ibadah kebangkitan Yesus. Tapi marilah sekarang mulai periksa. Saya ini semakin percaya Tuhan atau cuma percaya Dia juru selamat? Sisanya saya nggak percaya. Bahwa dia itu kalau ngatur hidup saya akan tujuannya baik. Dia tegur saya tujuannya baik. Dia batasi langkah-langkah saya itu tujuannya supaya saya nggak ketemu mara bahaya. Atau terus ngelawan dan tidak mau mengerti. Ya. Ingat saudara, semua kita butuh pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan. Bukan hanya orang tidak punya uang butuh Tuhan. Ada saking kayanya suaminya punya peliharaan dan tidak pernah bertobat. Karena dia punya uang begitu berlimpah.
belikan kendaraan rumah mewah, belikan mobil-mobil build up, dia merasa nggak kurang hartanya. Istrinya, suaminya bilang itu uang kecil. Terus mau apa? Buat istri, kamu belikan dia 2 biji mobil build up, berapa harganya? Kamu belikan rumah sekian miliar. Suaminya bilang aku masih super kaya. Itu nggak ada sekuku uangnya, terus dia mau bertobat. Istrinya lapor ke kami hamba Tuhan. Kami cuma bagian terima tangisan kok. Ya, ya itulah hamba Tuhan, saudara. Ya, jadi kembali, yuk. Kita semua punya kerinduan, punya kebutuhan, punya harapan. Supaya waktu kita doa kita didengar sama Tuhan. Marilah mulai sekarang kita belajar mendengar Tuhan. Kalau kita belum benar-benar peka, kita dengarkan firman Tuhan berupa pengajaran, bukan berupa janji-janji. Hadirilah, engkau akan tertolong. Siapa bilang? Yakin tertolong? Ya dah? Yakin? Kalau orang sekarang datang, Pak saya punya utang 1 miliar, ditolong? Yakin tak? Bisa langsung dari mimbar keluarkan uang itu. Pernah terjadi? Nah pernah. Betul, ngerok iso, nimbun gak bisa, betul? Ya nak? Ngerti maksudnya? Ngerok bisa, ayo, tapi ngeluarin gak bisa. Iya dah? Betul apa ya? Iya saudara. Saya tidak menjelekkan. Itu cuma ngomong fakta sama saudara. Nek menjelekkan itu fitnah. Ya, kalau ini memang iya. Tidak bisa metu. Ya, tak melebu iso, metu nggak iso. Ya, tak. Loh itu kan jaring memang Pak tujuannya gitu ya, ya itu. Ya ampun itu kan. Ya, jadi ayo supaya doa kita itu didengar, supaya harapan kerinduan kita Tuhan dengar, supaya berguna di hadapan Tuhan, ada pertolongan Tuhan tergerak bertindak. Ayo kita perbaiki. Jangan pergi ibadah hanya ingin dengar doa mujizat demi mujizat. Ya, saya mau beritahu saudara, mujizat hanya bisa terjadi lewat kerjasama. Tidak ada mujizat terjadi dengan sendirinya tanpa kerjasama. Ketika perempuan yang sakit pendarahan itu, iya kan, dia mau dekat kepada Yesus, tidak bisa toh, betul? Karena begitu banyak orang, dia bilang, tidak apa-apa, pokoknya aku percaya sentuh aja jubah sembuh toh. Ada usahanya, betul? Dia tidak bilang, ya, aku percaya mujizat, begitu? Terus Yesus bilang, ya karena kamu percaya sini, nak panggil itu perempuan, begitu? Nah, ada. Lihat, ketika Bartimius pun, dia bilang, Yesus anak Daud kasihani aku. Dia, semua orang bilang, diam. Dia berteriak semakin keras, Yesus anak Daud kasihani aku. Terus Yesus katakan, panggil dia. Ada kerjasama, ada usaha. Bukan sekedar jadi mujizat, omong kosong. Berarti apa? Ketika kita mau taat, kita sedang bekerja sama dengan Tuhan untuk Tuhan melakukan mujizat besar. Ketika kita nurut, itu sudah satu resep untuk ada sebuah mujizat besar. Tapi kalau kita nggak nurut, mujizat apa? Mujizat ada, bangkrut tiba-tiba habis. Ya. Ya, zaman sekarang kita tidak diajarkan yang sebenarnya, diajarkan yang gampang-gampang dan itu tidak terjadi. Itu perumahan mewah. 3 dia setor. Terus selesai saya khotbah di gerejanya dia tunggu saya di bawah. Asun tolong doakan. Ini cash flow perusahaan saya kayak gini. Kenapa bisa begitu saya tanya? Apa dicek orang? Enggak Pak Asun. Kok bisa? Apa salah invest? Enggak Pak Asun. 3 rumah kita tabur. Oh pintar. Sampai akhirnya apa? Kacau. Terus ada lagi yang satu. Pabriknya. Itu gendeng-gendengan saudara. Pernah enggak Tuhan itu minta murid-muridnya, ayo setor, ayo ngasih. Pernah enggak Yesus mengumpulkan persembahan? Enggak ada di Alkitab perjanjian baru. Perjanjian lama, yes. Perjanjian baru enggak ada. Hanya wanita-wanita kaya, ada Susana, ada siapa-siapa yang melayani rombongan Yesus dengan kekayaannya. Tidak ada pungut-pungut. Buka Alkitab nanti, baca keempat kitab. Kalau enggak percaya, buka terjemahan bahasa Inggrisnya. Sekian banyak terjemahan. Enggak ada satupun. Semua persembahan itu sukarela, nggak main paksa. Yesus pun waktu nggak bisa pergi bayar Allah, mau bayar nggak bisa, dia bilang, Petrus, kamu pergi mancing. Dia nggak bilang, mana yang sudah kusembuhkan, sini, aku butuh uang. Atau dia panggil Yudas, uang kas keluarkan. Nggak ada. Betul. Jadi hati-hati.
ketika hanya uang saja omongannya. Fokusnya uang saja. Tapi karena kita memang tamak, seneng ini pengajaran cocok sama saya karena tamak. Betul? Loh, nek saudara nonton film misalnya, saudara suka film kungfu, pas film kungfu cocok saudara tonton. Betul? Ya apa enggak? Tapi tak suka film detektif karena mikir ini siapa penjahatnya, mumet aku enggak suka. Saudara pasti matikan. Betul? Kalau saudara dan saya enggak tamak, pengajaran yang ngajar saudara dan saya tamak itu saudara enggak akan ikuti. Loh, iya dong. Betul. Iya enggak? Nek saudara enggak suka berenang, betul? Terus diajak teman-teman, ayo kita pergi berenang, saudara pasti enggak mau dong. Tapi iya, aku memang suka ya pasti ikut. Ya, bilang sama mama papa ya, bilangin kita kelompok belajar, ya, kerjain PR, gitu dong. Ya enggak? Supaya yang penting pokoknya bisa pergi, gitu. Kenapa? Kenapa saat ini umat Tuhan begitu tentang kekayaan, keterikatan dengan dunia? Makanya itu disebut para penyunat palsu. Sunat yang asli membuat saudara dan saya semakin terikat sama Tuhan. Sunat yang palsu membuat saudara dan saya semakin terikat sama dunia. Dan Alkitab bilang yang disunat itu hatinya diberikan hati yang baru. Ya, oke. Jadi sekarang, ayo kita rubah sikap kita dengar firman. Rubah kerinduan kita dengar firman yang mana. Wah, kalau terobosan saya hadir Pak. Kalau pengurapan kaya saya paling depan Pak. Tapi kalau pengudusan, pendewasaan, walah enggak sesuai mau saya Pak. Saudara, akan ada saatnya masa yang sukar. Jangan senang dolar terus turun. Jangan senang ya. Ya. Saya mau beritahu saudara, dia akan naik melebihi daripada yang pernah dia naik. Supaya saudara tahu, jangan oh iya. Terus umat Tuhan merasa, sekarang waktunya ngendorkan doa. Kendorkan sungguh-sungguh sama Tuhan. Nanti nih krisis baruku datang Tuhan. Amin. Tuhan bilang kasep. Orang Kristen banyak merasa Tuhan itu tidak punya sifat, tidak punya karakter, tidak punya perasaan. Maksudnya, disakiti separah apapun kalau kita datang dia pasti ngampuni. Dia pasti lupakan. Siapa bilang? Saudara baca di kisah raja-raja. Walaupun ada raja-raja yang kemudian bertobat, Tuhan bilang apa? Tapi murkanya belum surut. Tuhan juga punya sifat loh. Disakiti terus-menerus, tidak bisa kita bilang, sudah ya Tuhan, ampuni ya dan lupakan. Tuhan bilang, mana bisa. Sekian lama kau sakiti. Belajar Alkitab. Belajar yang benar. Tapi kan Tuhan bilang 70 kali 7. Betul? Ini belum. Tuhan bilang dari lahir ke lebutan. Bukan 70 kali 7 lagi. Kau 700.000 kali 700.000. Ayo kita jadi umat Tuhan. Ya. Akan ada masa yang sukar untuk negara-negara di Asia sebentar lagi. Ya, saya perlu sampaikan sama saudara. Saya tidak nakut-nakuti. Saya dari dulu sebenarnya orang yang paling tidak suka nyampaikan nubuat. Saya adalah orang yang paling tidak suka nyampaikan apa yang saya dapat ketika berdoa. Karena selama ini saya dengar banyak umat Tuhan dikacau-kacaukan dengan yang palsu-palsu. Jadi saya tidak mau ikut-ikutan masuk mengakibatkan kekacauan lebih. Setiap saya dapat nubuatan pun di khotbah saya potong sesi nubuatnya. Saya hanya sampaikan khotbahnya bertahun-tahun. Tapi kemudian saya lihat umat Tuhan perlu dikasih peringatan, dikasih pilihan. Ini akan terjadi menurut atau tidak sekarang. Diberitahu lebih dulu. Sehingga nanti terjadi Tuhan gak salah. Karena dia katakan, Tuhan itu memberitahu kepada para nabi-nabinya apa yang akan terjadi. Ya, ada ayatnya, ada. Jadi nanti jangan, wah tenang nih, pulih nih, turun 13 kurang. Ya. Hanya apa yang Tuhan sampaikan yang akan terjadi. Bukan apa yang dilihat, diramalkan, dianalisa oleh para ahli ekonomi. Jadi, pada saat yang sulit, kalau kita hidup tidak taat, kita berdoa,
Tapi pada saat itu doa kita merupakan sesuatu yang jijik buat Tuhan. Terus siapa yang bisa tolong kita? Saudara, ketika John Jenderal Pompey menaklukkan Yerusalem tahun 30-an sebelum Masehi, adakah yang tertolong diluputkan? 1 juta umat Tuhan dibantai oleh Jenderal Pompey. 30 sebelum Masehi, penaklukan Yerusalem oleh kerajaan Romawi. Jadi, jangan merasa kita sudah umat Tuhan, kita sudah anak Tuhan, pasti tertolong. Tuhan bilang, orang yang tidak mau dengarkan aku, tidak mau diajar, tidak mau terima teguran, pengarahan, doanya adalah kekejian. Betul? Betul. Iya kan? Kemudian tahun 70, saudara, Yerusalem dikepung. Betul? Berapa tahun dikepung? Bertahun-tahun untuk ditaklukkan. Ditolongkah mereka dari Jenderal Titus? Tidak. Diserahkan untuk dibantai oleh Jenderal Titus. Sekalipun mereka umat Tuhan. Kenapa? Karena Yesus sendiri ngomong kan, kamu tidak tahu waktu Tuhan melawat kamu. Tuhan melawat dia dengan cara apa? Yesus datang untuk apa? Menegur hidup keagamaan mereka. Memang Yesus datang untuk menyembuhkan orang sakit, yes. Tetapi Yesus paling banyak berurusan dengan orang Farisi, Saduki, dan ahli Taurat. Betul? Betul. Itu cara Tuhan melawat. Menegur, memperbaiki hidup mereka. Menegur kehidupan agamanya yang salah. Tapi mereka tidak bertobat. Maka Tuhan katakan apa? Maka akan datang waktunya, tidak ada satu batu pun yang ada di atas batu yang lain. Betul? Dan bait Allah sampai hari ini tidak pernah bisa dibangun lagi selama 2000 tahun, hancur. Jadi, kita belajar dari sejarah. Kita belajar dari sifat-sifat Tuhan di Alkitab yang dia sudah tunjukkan. Dia tidak pernah berubah. Dia selalu memberi teguran dan peringatan. Sering kita merasa, Tuhan, lawatlah aku. Saudara dan saya sering berharap lawatan itu berupa kesembuhan. Lawatan itu berupa kelegaan. Lawatan itu berupa dilepaskan dari tekanan. Ketika dia melawat umatnya, dia menegur hidup keagamaan orang Farisi, Saduki, dan ahli-ahli Taurat. Tapi mereka tidak berubah. Memang yang sakit dia sembuhkan, iya. Tetapi yang paling penting adalah dia mau merubah kehidupan keagamaan mereka untuk menjadi benar. Tapi mereka tidak mau. Maka Tuhan putuskan sebelum dia mati, dia katakan apa? Akan tidak ada lagi batu di atas batu yang lain. Terjadi kemudian 30-an tahun kemudian terjadi pada tahun 7. Dihancurkan bersih. Nanti saudara belajar sejarahnya. Sampai tahun 600-an itu masih berupa tumpukan puing-puing. Kemudian tahun 600-an itu dibangun untuk yang lain sampai hari ini. Ya, supaya belajar ngerti. Kenapa? Namanya lawatan Tuhan itu juga ditegur. Lawatan itu juga namanya dimarahi. Lawatan Tuhan itu juga dikasih tahu salahnya. Itu juga lawatan. Maka ketika Tuhan bilang, alangkah baiknya kalau engkau tahu. Ya kan, Tuhan melawat engkau. Tapi mereka tidak tahu. Yang mereka bayangkan kalau Tuhan melawat artinya Tuhan membebaskan kami dari penjajahan Romawi. Itu maunya. Lah Tuhan maunya lain. Jadi sekarang kalau saudara dan saya mau dilawat Tuhan, jangan membayangkan yang sakit disembuhkan, yang bangkrut kembali dipulihkan. Itu lawatan apa? Justru yang dilawat itu adalah ditegur hidup keagamaan yang tidak benar. Nanti baca Alkitab. Halo. Oke, ibadah sampai di sini. Kita doa. Nek ada pesan saya sampaikan. Nek tidak ada, budal. Loh. Iya dong? Nah ini hamba Tuhan yang khotbah tidak ada beban begini. Enak. Tapi yang kalau ada beban, supaya nanti dia datang terus. Supaya kalau bisa dia jadi jemaat kita. Supaya perpuluhannya masuk kita. Dibaik-baik. Biar orang yang tidak baik dibaik-baik. Ya saudara. Kalau saya tidak urusan. Saudara tidak baik, tidak apa-apa. Betul? Loh, kami cuma hamba loh saudara. Nek bos saya senang sama saya kan urusannya sama bos. Amin. Halo. Oke, jadi kembali renungkan ayat ini. Nggak mau dirubah, nggak mau ditegur, sorry. Doanya juga nggak mau Tuhan dengar. Ya, silakan saudara doa, silakan suruh pendeta yang top-top doa, maaf nggak terjawab. Karena yang jawab Tuhan kok.
Ya, tapi kalau kita hidup dengar firman, dengar pengajaran, punya hati lembut, mau ditegur, mau dirubah dan lain-lain, doa sendiri aja berkuasa. Ya. Bapa, sudah hamba sampaikan yang kau taruh tadi di hati hamba. Kalau ada yang Tuhan mau sampaikan lagi berupa lawatan pribadi, silahkan. Karena lawatanmu tidak hanya berupa kesembuhan, kesegaran, tapi juga teguran, nasihat. Untuk merubah kami supaya benar. Kalau tidak ada, hamba berhenti sampai di sini. Engkau terus yang akan mengartikan firman-Mu kepada masing-masing kami. Terima kasih. Siapa dia Tuhan? Dia benci ke siapa Tuhan? Dia masih menyimpan kebenciannya sampai hari ini ke siapa? Amin. Saudara, saya disuruh membantu doa orang yang punya sakit hati kepada adiknya. Saya tidak tahu adikmu buat apa, baik itu kepadamu, kepada keluargamu. Saya tidak tahu. Tapi Tuhan suruh saya doakan dia. Supaya dia lepas itu kebenciannya kepada adiknya. Mana orangnya? Terserah. Saya tidak karang. Mana engkau punya persoalan dengan adikmu? Saudara, kita butuh bantuan doa ketika kita memang ada sesuatu yang begitu melukai dan kita tidak bisa membereskannya sendiri. Seperti seorang tentara yang ditembak parah. Dia nggak bisa melarikan dirinya sendiri ke rumah sakit. Dia perlu diangkat temannya untuk dibawa lari ke rumah sakit. Ya, kalau sudah parah sekali. Tapi sedikit-sedikit, Pak, bisa minta nomor teleponnya. Biasanya gitu saya sering. Untuk apa saya tanya? Jadi damkar ya. Begitu usahamu kebakaran, ya rumah tanggamu kebakaran baru telepon begitu. Nah, itu. Saya nggak standby untuk hal-hal itu, saudara. Ya. Baik, sekarang ibu berdiri di tempat. Berdiri di tempat saja. Kenapa tidak suruh dia maju tumpang tangan terus dia jatuh? Saudara, saya nggak senang yang namanya jatuh. Kenapa? Karena saya belajar dari riwayat hidupnya Saul. Saul berkali-kali tergeletak di landa Roh Kudus, tidak ada perubahan karakter. Betul? Tetap dia ingin bunuh Daud. Dua kali dong. Dia di jalan Roh Kudus jatuh semalam-malaman, geletak manifestasi, tidak ada perubahan. Biar dia tidak jatuh, tidak apa-apa, yang penting dia berubah. Kita nggak cari jatuhnya, nggak cari dia guling-guling dan lama apa. Ya, saya pun kalau doain orang sering saya pegang supaya nggak jatuh. Ngapain dia jatuh? Wah keren toh Pak kalau geblak gitu. Wah sakti loh Bapak. Oh ini rusak pikirannya. Ini menunjukkan sakti ya apa ya. Baik. Ikuti doa saya Ibu. Tuhan Yesus. Aku tidak sanggup melepaskannya. Tapi Engkau sanggup mencabutnya dari hatiku. Cabutlah kemarahan itu. Cabutlah rasa kebencian itu Tuhan. Dan tahirkan hatiku. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku mengampuni adikku. Apapun yang dia perbuat, aku ampuni dia Tuhan. Dan Tuhan ampuni dia. Dan Tuhan ampuni aku yang menyimpan perasaan itu. Sekarang, basuh aku kembali. Tahirkan hatiku. Yang aku tidak sanggup, Tuhan mampukan. Yang aku tidak bisa, Tuhan yang kerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang aku tahir dari kebencian. Sekarang aku lepas. Dan aku ada di dalam berkat sepenuhnya dari Tuhan. Segala yang baik yang terhalang di hidupku. Karena kebencian ini. Sekarang dihancurkan semua. Segala yang baik yang dari Tuhan. Yang terhambat sampai kepadaku. Karena kebencian ini. Sekarang dalam nama Yesus. Semua halangan itu disingkirkan. Dan akan datang kepadaku. Sampai kepadaku. Dengan cepat. Karena semua penghalangnya sudah dihancurkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Ibu.
Ketika saya disuruh doa supaya ibu lepaskan itu, saya tiba-tiba mendengar kata rumah. Saya tidak mengerti. Apa ketika Roh Kudus bicara tentang rumah? Maukah ibu cerita sedikit kalau memang itu benar tentang rumah? Saya tidak mengerti. Tiba-tiba kata rumah. Betul? Boleh maju ke depan. Saudara perhatikan ya. Dia butuh campur tangan Tuhan tentang rumah. Saya tidak tahu, dia tidak pernah cerita. Nanti saudara boleh tanya. Di sini ibu menghadap ke sana. Pernah cerita tentang rumah yang jadi kasus kepada saya. Saudara dengar? Kok tahu? Dosa kita menghalangi segala yang baik dalam hidup kita, kata firman Tuhan. Firman Tuhan bilang apa? Tanganku tidak kurang panjang untuk nolong. Telingaku tidak kurang peka untuk dengar. Tetapi yang membuat aku ini tidak bertindak nolong. Dosa. Ada ayatnya. Jadi, kenapa masalah ini tidak selesai tentang rumah? Tuhan bilang, anakku belum mengadakan pemberesan. Aku tidak bisa. Saya nggak tahu. Biar ibu sendiri yang cerita tentang rumah. Nggak tahu saya tentang apa itu. Saya kontrak 3 bulan lagi, udah mau habis. Saya nggak tahu. Saya ingin bilang sama yang punya rumahnya, saya ingin perpanjang 2 tahun ke depan. Jadi seperti tidak mungkin diperpanjang. Baik. Lah, sebetulnya saya punya rumah, tapi karena rumah itu nggak layak, udah tidak layak, udah hancur semuanya. Jadi saya tinggal tempat saya tinggal itu kantor suami saya. Jadi ya itu. Jadi saya berdoa sama Tuhan, saya bergumul, Tuhan, bagaimana caranya agar ini rumah bisa diperpanjang gitu. 2 tahun ke depan agar kami bisa membangun rumah yang baru lagi nanti gitu. Baru pindah kembali Karena rencana kami, rumah kami yang lama ingin kami perbaiki dulu yang retak-retak, terus kami ingin jual dan pindah ke tempat yang baru. Baik. Ya. Jadi sekarang saudara dengar, ibu ini punya pergumulan buat rumah. Tadi begitu kita doakan untuk itu dia ampuni saudaranya, tiba-tiba tuh bilang, ya ini. Makanya kan tadi saya sampaikan, apa yang menghalangi yang baik, yang mesti sudah Tuhan siapkan tapi tidak bisa sampai ke dia butuh dana kan untuk rumah, untuk renovasi, untuk pindah, itu butuh uang. Tidak butuh doa loh saudara, butuh uang itu. Betul? Pasti saya ngomong fair. Itu butuh uang. Tapi itu terhalang sampai. Tuhan nggak punya uang nggak terbatas saudara. Betul? Nggak ada tiba-tiba bilang, sorry, sorga sudah kehabisan, nggak ada lagi, jangan minta. Nggak ada. Tetap tersedia seberapa pun kita butuh. Cuman itu tidak bisa sampai karena ada penghalang-penghalang. Baik itu dibuat oleh iblis menghalangi, baik kita buat dengan kehidupan kita yang belum berkenan sama Tuhan. Makanya tadi kan begitu saya doa, saya sampai pimpin dia untuk apa? Penghalang-penghalang segala yang baik. Tiba-tiba Tuhan ngomong, rumah. Saya nggak tahu. Ya, rumahnya sisa kontrak 3 bulan pun dia nggak pernah cerita. Terus Pak tolong doakan sisa 3 bulan, nggak pernah. Ya saudara, tapi Roh Kudus kasih tahu inilah yang menghalangi dia mendapatkan rumah yang baru. Jadi saudara dan saya, kalau ada yang sampai hari ini belum terjawab, kalau ada yang sampai hari ini seperti kok mentok, ayolah dibuang yang nggak beres-beres itu, ayolah dibuang. Kalau saudara simpan uang di bank itu bagus, betul? Tapi kalau saudara simpan bangkai tikus di safety deposit itu saudara diusir, betul? Biar saudara berani sewa mahal, pasti banknya jangan ini tidak benar, betul? Karena baunya akan kemana-mana kan. Tapi ini pokoknya ini tikus, biar bangkai saya mau simpan, misalnya gitu. Banknya juga nggak kasih saudara simpan bangkai di safety box, betul? Ya saudara. Jadi ayolah. Kita mau terus lebih dibersihkan. Hari ini ibu ini dilawat. Kenapa? Tuhan tahu dia akan sebentar lagi 3 bulan lagi habis. Maka Tuhan ungkapkan ini loh yang menghalangi semua yang baik sampai kepadamu. Ini loh yang aku udah siapkan tapi aku tidak bisa kirim karena banyak halangan di depan. Kalau kita hidup benar udah nggak ada halangannya lagi. Mau Tuhan sediakan apa kita terima. Tuhan sediakan apa kita terima. Udah. Ya kalau kita sudah hidup benar. Kalau kita Tuhan sediakan, Tuhan bilang sorry nggak bisa kirim. Sorry belum waktunya kirim. Loh itu loh saudara. Ya jadi nanti ibu lihat ya dalam waktu dekat ini apa yang Tuhan buat. Karena ibu sudah mengadakan pemberesan, penghalangnya sudah dihancurkan.
Tinggal Tuhan kirimnya lo akan lancar. Dan pasti sampai. Gimana caranya? Nggak usah tanya. Tuhan punya berjuta cara. Nggak usah sarankan Tuhan juga. Tuhan caranya gini, nggak perlu. Ya, kita itu kepintaran nih nyarankan Tuhan. Ya, Tuhan tahu caranya sampai kita bisa terima. Nanti kita akan dengar kesaksiannya. Ya, nanti bagaimana rumah itu dia akan bersaksi ketika Tuhan lakukan sesuatu. Baik, silakan duduk kembali. Sini, karena saya nggak dapat pesan lagi, saudara, saya nggak bisa karang-karang terus. Mari saudara yang letih lesu berberat maju, saya doakan, itu maunya saya. Itu namanya altar call yang dibikin-bikin. Saudara, terus kalau digituin rasanya mantap nih, rambutnya digini-gini tuh, pulang dia, saya sudah didoakan. Kalau saudara mau kepalanya seger, itu pergi kerembat dipijat-pijat seger, lebih seger daripada ditumpang-tumpang. Ya, baik, ibadah sampai sini. Oke, ibadah sampai sini. Tuhan berkati kita semua. Ketemu lagi bulan depan, nek masih mau datang. Ya, wah datang dikoncei ini, moh pendeta kuwi ndak berani ngoncei aku. Terserah, nek sana ndak berani ngoncei, sini memang tukangnya. Ya, saudara. Baik, Tuhan berkati kita semua. Selamat malam.